Bayangkan, di sebuah jalan desa yang sunyi, di bawah cahaya matahari yang terlalu terang untuk sebuah ketidakadilan, seorang pria sederhana berdiri sendirian. Ia dikepung, bukan oleh musuh bersenjata di medan perang, tapi oleh seragam, pistol, dan arogansi. Tatapan-tatapan tajam mengurungnya, suara senjata beradu dengan ego, dan satu kesalahan kecil mengancam berubah menjadi tragedi besar. Dan yang paling menakutkan, tak satu pun dari mereka tahu siapa pria yang sedang mereka hadapi. Namun, sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen, dan membagikan cerita ini. Sekarang, mari kita lanjut ke ceritanya. Pagi itu, jalan pedesaan masih diselimuti kabut tipis. Sawah membentang di kiri kanan. Angin bergerak pelan membawa aroma tanah basah. Biasanya, jalan ini tenang. Hanya dilewati petani dan kendaraan warga yang saling menyapa dengan klakson singkat. Namun hari itu berbeda. Di tengah jalan, beberapa polisi berdiri membentuk barisan, menghentikan setiap kendaraan yang melintas. Tak ada spanduk, tak ada papan pemberitahuan, tak ada satupun tanda resmi yang menjelaskan razia apa yang sedang berlangsung. Beberapa pengendara terlihat gelisah. Ada yang ditarik ke pinggir jalan dengan kasar. Ada yang dimarahi tanpa alasan jelas. Seorang bapak tua dengan motor butut tampak gemetar saat seorang polisi membentaknya karena helmnya dianggap tidak sesuai, padahal helm itu masih layak. Uang berpindah tangan dengan cepat, diselipkan diam-diam, lalu pengendara itu diizinkan pergi dengan wajah tertunduk. Dari kejauhan, sebuah mobil tua melaju pelan. Suaranya memecah kesunyian desa. Knalpotnya rusak, berbunyi keras dan tidak beraturan, seperti suara besi beradu. Mobil itu terlihat kontras di tengah pemandangan desa yang damai. Di balik kemudi, duduk seorang pria parubaya. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Ia mengenakan kaos hitam polos dan celana training sederhana. Tak ada tanda pangkat, tak ada atribut apapun yang menunjukkan siapa dirinya. Tangannya menggenggam setir dengan santai, matanya mengamati jalan di depan. Beberapa hari terakhir adalah hari yang jarang ia rasakan. Tanpa laporan, tanpa rapat, tanpa suara ledakan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa bernapas sebagai manusia biasa. Tugas terakhir yang ia jalani masih terbayang jelas di kepalanya. Medan berbahaya, nyawa yang dipertaruhkan, keputusan yang menentukan hidup dan mati banyak orang. Tapi hari ini, semua itu ia tinggalkan jauh di belakang. Ia hanya ingin berjalan-jalan, menyusuri desa, merasakan kehidupan yang selama ini hanya ia lindungi dari kejauhan. Saat mobilnya semakin mendekat ke lokasi razia, matanya menyipit. Ada sesuatu yang terasa janggal. Cara polisi-polisi itu berdiri, nada suara mereka, wajah-wajah tegang para pengendara. Tidak ada sikap melayani, yang ada hanya tekanan dan ketakutan. Mobil itu akhirnya sampai di depan barisan polisi. Sebuah tangan terangkat kasar, memberi isyarat berhenti. "Hei, menepi!" bentak seorang polisi dengan suara keras. Mobil berhenti. Suara knalpot rusak kembali menggelegar sebelum mesin dimatikan. Polisi itu melangkah mendekat dengan langkah arogan. Seragamnya rapi, tapi sorot matanya dingin dan penuh rasa superior. Tangannya bertumpu di pinggang, jari-jarinya menyentuh gagang pistol seolah ingin menunjukkan kuasa. "Kamu nggak dengar ya? Knalpot berisik begitu," katanya sinis. Pria di dalam mobil menoleh pelan. Wajahnya tetap tenang. "Selamat pagi, Pak. Ada apa ya?" Polisi itu tertawa kecil, mengejek. "Pagi? Kamu kira ini tempat wisata? Turun!" Nada perintahnya keras, tidak memberi ruang untuk dialog. Pria itu membuka pintu mobil dan turun perlahan. Tubuhnya tegap, gerakannya sederhana tapi berwibawa. Saat kakinya menyentuh tanah,
Ia berdiri dengan posisi santai, namun entah mengapa suasana di sekitarnya terasa berubah. "Apa yang membuat saya ditilang?" tanyanya dengan suara datar. Polisi itu mendengus. "Karena knalpotmu, mau pura-pura bodoh." Pria itu menatap knalpot mobilnya sekilas, lalu kembali menatap polisi tersebut. "Knalpot saya rusak sejak semalam. Saya sedang dalam perjalanan ke bengkel di desa sebelah." Jelasnya pelan. "Kalau ada aturan, mari kita bicarakan baik-baik." Namun penjelasan itu tak pernah benar-benar didengar. Polisi tersebut melangkah lebih dekat. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Tangannya kini benar-benar menggenggam pistol, sengaja diperlihatkan. "Kamu banyak alasan. Di sini saya yang atur. Kamu nurut atau kamu menyesal?" Beberapa polisi lain mulai mendekat. Wajah mereka penuh senyum sinis, seolah menemukan hiburan baru. Warga yang sedang dirazia melirik dengan cemas. Tidak ada yang berani bicara. Pria berkaus hitam itu menghela napas pelan. Tatapannya menyapu sekeliling, melihat wajah-wajah ketakutan, melihat kekuasaan yang dipakai tanpa aturan. Ia kembali menatap polisi di depannya. "Apakah ini razia resmi?" tanyanya tenang. Pertanyaan itu membuat polisi tersebut terdiam sesaat. Namun hanya sesaat. Setelah itu senyum angkuh kembali muncul. "Kamu jangan sok pintar di depan saya. Kalau nggak mau ribet, ikuti saja aturan saya." Udara pagi terasa semakin berat. Suasana yang tadinya hanya janggal kini berubah menjadi tegang. Dan tanpa disadari oleh siapapun di sana, satu kesalahan besar baru saja dimulai. Polisi itu melangkah semakin dekat, seolah ingin menekan pria berkaus hitam tersebut dengan tubuhnya. Ujung sepatu mereka hampir bersentuhan. Dari sudut matanya, pria itu bisa melihat beberapa polisi lain tertawa kecil, menikmati situasi. Bagi mereka, ini hanyalah satu pengendara sial yang akan mereka permainkan sebelum dilepas dengan rasa malu. "Kamu dengar nggak?" bentak polisi itu. "Surat-surat." Pria itu merogoh saku celananya perlahan. Gerakannya tenang, tidak tergesa. Ia mengeluarkan dompet dan menyerahkan surat-surat kendaraan dengan rapi. Polisi itu merebutnya dengan kasar, membuka satu persatu sambil mendengus. "Mobil tua begini, knalpot rusak, sok banyak alasan," katanya. "Kamu pikir jalan ini milik bapakmu?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, menatap lurus ke depan. Ketika polisi itu sibuk mencari-cari kesalahan, pikirannya melayang pada wajah-wajah warga yang tadi ia lihat. Ketakutan, ketundukan, perasaan yang terlalu sering ia lihat di daerah konflik, tapi jarang ia bayangkan terjadi di jalan kecil seperti ini. Polisi itu menutup dompet surat-surat dengan keras. "Denda," katanya singkat, "besar." "Berapa?" tanya pria itu. Polisi itu tersenyum miring. "Kamu tahu sendiri." Pria itu menatapnya. "Kalau memang ada pelanggaran, tulis saja surat tilangnya." Kata-kata itu membuat suasana berubah seketika. Senyum polisi itu menghilang, alisnya mengerut. "Kamu menantang saya," katanya perlahan. Nada suaranya kini dingin. "Saya hanya minta prosedur yang benar," jawab pria itu. Seorang polisi lain ikut menyelah, mendekat sambil menunjuk-nunjuk dada pria itu. "Hei, kamu jangan sok jago di sini. Lihat pakaianmu. Kamu pikir kamu siapa?" Pria itu menunduk sebentar, menatap jarinya sendiri, lalu mengangkat wajahnya kembali. "Saya hanya warga negara yang ingin diperlakukan adil." Kata-kata itu disambut tawa keras. Beberapa polisi tertawa, ada yang bertepuk tangan mengejek. "Dengar itu," kata polisi pertama. "Dia minta keadilan." Tawa semakin keras, namun pria itu tetap diam. Kesabarannya seperti batu, kokoh, tapi retak perlahan. Polisi pertama melangkah ke belakang sedikit, lalu dengan sengaja mendorong dada pria itu dengan telapak tangannya. Dorongan itu tidak terlalu keras, tapi jelas sebuah provokasi. "Sekarang saya kasih pilihan, bayar sekarang atau kamu saya buat repot." Pria itu mundur setengah langkah, menjaga keseimbangan. Tatapannya kini berubah, bukan marah, tapi tajam, sangat tajam. "Saya sudah bersikap sopan, jangan paksa saya untuk bersikap lain." Kalimat itu membuat salah satu polisi lain tersinggung. Ia maju dengan wajah memerah. Kurang ajar, berani ngancam aparat. Tangannya terangkat, siap memukul. Dalam sepersekian detik, situasi meledak. Tangan polisi itu melayang ke arah wajah pria berkaus hitam. Namun sebelum pukulan itu sampai, tubuh pria tersebut bergerak, cepat, sangat cepat. Ia memutar bahunya, menangkap pergelangan tangan penyerang, lalu memutar dan menekannya ke bawah. Suara teriakan pecah di udara pagi. Polisi itu terjatuh berlutut, wajahnya meringis kesakitan. Suasana langsung kacau.
"Serang dia!" teriak salah satu polisi. Dua polisi lain maju bersamaan, yang satu mencoba menarik dari belakang, yang lain mengayunkan tongkat. Namun pria itu bergerak dengan presisi yang sulit diikuti mata. Ia melepaskan pegangan, berputar, dan dalam satu gerakan sederhana, tongkat itu terlepas dari tangan polisi. Sebuah tendangan pendek membuat penyerang kedua terpental ke samping. Warga yang menyaksikan menahan napas, tidak ada yang berani bersuara. Polisi pertama yang sombong tadi menarik pistolnya, tangannya gemetar, entah karena marah atau takut. "Berhenti!" teriaknya, "atau saya tembak." Pria itu berhenti bergerak. Ia berdiri tegak, napasnya tetap beraturan. Ia menatap pistol itu tanpa rasa gentar. "Turunkan senjatamu," katanya pelan tapi tegas. "Kamu tidak sedang menghadapi penjahat." Polisi itu ragu. Untuk pertama kalinya, keraguan terlihat jelas di wajahnya. Sosok di depannya tidak terlihat seperti orang biasa. Ada sesuatu yang berbeda, aura yang membuat jari di pelatik itu terasa berat. Namun ego lebih kuat dari rasa takut. "Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu sudah menyerang polisi." Pria itu melangkah maju satu langkah. Langkah kecil tapi membuat polisi itu refleks mundur. "Saya sudah bersikap sopan. Jangan paksa saya untuk bersikap lain." Detik-detik terasa panjang, angin berhenti berhembus, dunia seolah menahan napas. Akhirnya, pria itu mengangkat kedua tangannya sedikit, bukan menyerah, tapi memberi isyarat tenang. "Saya akan ikut ke kantor, biar semuanya jelas." Polisi itu terdiam, beberapa polisi yang terkapar mulai bangkit dengan wajah penuh amarah dan malu. "Kamu pikir ini selesai?" dengus polisi sombong itu. "Di kantor kamu akan menyesal." Pria berkaus hitam itu tidak menjawab. Ia hanya berbalik, melangkah menuju mobilnya dengan tenang. Seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah gangguan kecil dalam perjalanan santainya. Dan tanpa disadari oleh para polisi itu, mereka baru saja melangkah menuju akhir dari karir mereka sendiri. Mobil tua itu kembali melaju. Kali ini diapit oleh kendaraan polisi. Suara knalpotnya yang rusak menggema di jalan desa. Terdengar kontras dengan wajah-wajah tegang para polisi di dalam mobil patroli. Di kursi pengemudi, pria berkaus hitam tetap tenang. Tatapannya lurus ke depan, pikirannya jernih. Ia tidak merasa takut, tidak pula marah. Yang ada hanya satu tekad, kebenaran harus dibuka. Sesampainya di kantor polisi sektor setempat, suasana berubah. Beberapa anggota yang berjaga tampak terkejut melihat rombongan itu datang dengan wajah kusut dan tubuh memar. Polisi sombong tadi langsung turun lebih dulu, berjalan cepat seolah ingin menguasai situasi. "Tangkap orang ini!" teriaknya lantang. "Dia melawan petugas dan menyerang anggota." Beberapa polisi lain menoleh ke arah pria berkaus hitam itu. Penampilannya terlalu sederhana untuk disebut berbahaya. Namun sorot matanya membuat mereka ragu untuk bertindak gegabah. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya seorang perwira jaga. Polisi sombong itu langsung memotong. "Dia bikin keributan di razia. Kurang ajar, sok jago." Pria berkaus hitam melangkah maju dengan tenang. "Saya hanya ingin menjelaskan bahwa razia itu tidak resmi dan anggota Anda menyerang lebih dulu." Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Beberapa polisi saling pandang. Kata tidak resmi terdengar seperti bom yang dilemparkan ke tengah ruangan. "Jangan dengarkan dia," bentak polisi sombong itu. "Dia cuma cari alasan." Perwira jaga menatap pria berkaus hitam lebih lama. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Sikap tenang itu, cara bicara yang terukur. Ia sudah lama bertugas, dan ia tahu orang seperti ini bukan orang sembarangan. "Kalau begitu," kata perwira jaga akhirnya, "kita periksa bersama. Mana surat perintah razia?" Polisi itu terdiam, wajahnya menegang, tangannya mengepal. "Suratnya ada di mobil," jawabnya ragu. "Ambil," perintah perwira jaga. Beberapa menit berlalu, polisi itu kembali dengan tangan kosong. Keringat mulai terlihat di pelipisnya. "Suratnya tertinggal," katanya cepat. Keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa anggota mulai berbisik pelan. Tatapan mereka kini berubah, tidak lagi penuh keyakinan. Pria berkaos hitam menarik nafas dalam. Katanya, "Bukan hanya soal surat. Saya melihat warga diperlakukan tidak manusiawi. Ada indikasi penyalahgunaan wewenang."
Polisi sombong itu melangkah maju, wajahnya merah padam. "Kamu terlalu jauh." Namun perwira jaga mengangkat tangan, menghentikannya. "Cukup." Ia lalu mengambil telepon. Suaranya terdengar tegas saat berbicara dengan atasan. Setiap detik yang berlalu membuat wajah polisi sombong itu semakin pucat. Tak lama kemudian, suasana kantor berubah drastis. Beberapa perwira berpangkat lebih tinggi datang. Sikap mereka serius, tanpa senyum. Mereka meminta semua anggota razia dikumpulkan. Pemeriksaan dimulai. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan. Tidak ada lagi nada bercanda. Tidak ada lagi arogansi. Satu persatu kebohongan runtuh. Warga yang menjadi korban razia dipanggil. Cerita mereka saling menguatkan. Polisi sombong itu mulai gemetar. Keberaniannya menguap. Tatapannya sesekali mencuri pandang ke pria berkaos hitam itu, seolah berharap ada jalan keluar. Namun pria itu hanya berdiri diam di sudut ruangan. Tangannya terlipat di depan dada. Wajahnya tetap tenang, seperti orang yang sudah tahu kemana arah cerita ini akan berakhir. Akhirnya, seorang perwira tinggi berdiri di hadapan semua orang. Razia ini ilegal dan telah mencoreng nama institusi. Ruangan itu terasa berat. Beberapa polisi menunduk. Polisi sombong itu seperti kehilangan tenaga di kakinya. Perwira itu lalu menoleh ke arah pria berkaos hitam. "Bapak," katanya dengan nada lebih sopan, "siapa sebenarnya Anda?" Pria itu melangkah maju satu langkah. Ia menghela nafas pelan, lalu berkata dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. "Identitas saya akan saya sampaikan. Tapi yang terpenting sekarang, pastikan hukum ditegakkan. Bukan untuk saya, untuk rakyat." Kalimat itu membuat seluruh ruangan terdiam. Dan pada saat itulah, semua orang mulai menyadari bahwa pria sederhana yang mereka hadapi sejak pagi bukan orang biasa. Ruangan itu sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Perwira tinggi yang berdiri di depan menatap pria berkaos hitam dengan lebih dalam, seolah mencoba membaca siapa sebenarnya sosok di hadapannya. Ada ketenangan yang tidak dibuat-buat, wibawa yang tidak lahir dari jabatan yang dipamerkan, melainkan dari pengalaman panjang menghadapi situasi jauh lebih berbahaya daripada razia kecil di desa. Perwira itu memberi isyarat halus. Seorang anggota mendekat, membawa berkas dan alat komunikasi. Pemeriksaan dilanjutkan lebih dalam. Rekaman, laporan, dan keterangan warga satu persatu disusun. Semua mengarah pada satu kesimpulan yang tak terbantahkan. Razia itu bukan hanya tidak resmi, itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Polisi sombong yang sejak pagi berdiri paling depan kini terduduk di kursi dengan tubuh gemetar. Wajahnya pucat. Semua arogansi yang tadi ia tunjukkan di jalan desa lenyap tanpa sisa. Ia tidak lagi berani menatap siapapun, terutama pria berkaos hitam itu. Berdasarkan temuan ini, ujar perwira tinggi dengan suara dingin, anggota yang terlibat akan dicopot sementara dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Beberapa polisi menarik nafas berat. Ada yang menunduk dalam-dalam. Ada yang menutup wajahnya dengan tangan. Polisi sombong itu berdiri mendadak. Suaranya bergetar. "Pak, saya hanya menjalankan..." "Cukup," potong perwira tinggi itu. "Kamu sudah cukup bicara sejak pagi." Pandangan semua orang beralih ke pria berkaos hitam ketika perwira itu kembali menoleh kepadanya. "Sekarang," katanya, "kami mohon Bapak menyampaikan identitas Bapak untuk laporan resmi." Pria itu diam sejenak. Ia menatap ruangan itu satu persatu. Wajah para polisi muda, wajah perwira, wajah orang-orang yang tadi begitu yakin dengan kekuasaan mereka. Ia lalu mengeluarkan dompet kecil dari saku celananya. Perlahan, tanpa dramatis, ia membuka dan menyerahkan sebuah kartu identitas kepada perwira tinggi itu. Perwira itu menerimanya. Baru beberapa detik membaca, wajahnya berubah. Matanya membesar, tubuhnya refleks tegang. Ia berdiri tegak, lalu tanpa sadar memberi hormat penuh. Suara kursi berderak. Beberapa perwira lain mendekat, membaca identitas itu bergantian. Reaksi mereka sama, tegang, terkejut, diam. Pria berkaos hitam itu akhirnya berbicara. "Saya sedang cuti," ucapnya pelan. "Saya tidak datang sebagai jenderal, saya datang sebagai warga negara." Kata jenderal menggantung di udara, menghantam kesadaran semua orang di ruangan itu. Polisi sombong itu menoleh cepat, matanya membelalak, lututnya melemas.
Ia jatuh berlutut tanpa sadar. "Pak, Jenderal, saya mohon, saya tidak tahu, Pak. Saya minta maaf." Tangannya gemetar, menangkup di depan dada. Tidak ada lagi sisa kesombongan, yang tersisa hanya ketakutan dan penyesalan. Namun pria itu tidak mendekat, tidak pula meninggikan suara. Ia hanya menatapnya dengan pandangan datar. "Masalahnya bukan kamu tidak tahu siapa saya. Masalahnya adalah caramu memperlakukan orang lain saat kamu mengira mereka tidak punya kuasa." Air mata jatuh dari wajah polisi itu. "Saya salah, Pak. Tolong, beri saya kesempatan." Pria itu menggeleng pelan. Kesempatan selalu ada, tapi tidak semua kesalahan bisa dihapus dengan permohonan maaf. Ia lalu menoleh ke perwira tinggi. "Lanjutkan proses hukum, jangan ada yang ditutupi." Perwira itu mengangguk mantap. "Siap." Polisi sombong itu ditarik berdiri, tangannya diborgol. Saat ia dibawa pergi, ia masih menoleh ke arah pria berkaus hitam itu, berharap keajaiban terakhir. Namun pria itu sudah berbalik. Beberapa saat kemudian, ia melangkah keluar dari kantor polisi. Matahari sudah lebih tinggi, udara terasa lebih ringan. Warga yang tadi menjadi korban razia melihatnya dari kejauhan. Sebagian menunduk hormat, sebagian tersenyum haru. Pria itu masuk ke mobil tuanya. Mesin dinyalakan. Suara knalpot rusak kembali terdengar. Kali ini seperti penutup sebuah pelajaran panjang. Mobil itu melaju pelan meninggalkan kantor polisi, meninggalkan satu kebenaran sederhana yang terlambat disadari oleh seseorang. Kekuasaan tanpa hati nurani bukan tanda kekuatan. Ia adalah awal dari kehancuran. Mobil itu melaju perlahan menyusuri jalan yang sama ketika pagi tadi ia dihentikan. Sawah masih terbentang hijau, angin kembali berhembus pelan, seolah tak pernah terjadi apapun. Namun bagi banyak orang, hari itu akan selalu diingat. Di kantor polisi, suasana belum juga pulih. Polisi-polisi yang terlibat dalam razia ilegal duduk terpisah, wajah mereka muram. Beberapa hanya menatap lantai, yang lain menutup wajah dengan kedua tangan. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi nada tinggi. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang datang terlambat. Polisi sombong itu duduk di ruang tahanan sementara. Seragamnya kusut, tangannya diborgol. Tatapannya kosong. Setiap adegan sejak pagi berputar ulang di kepalanya. Wajah warga yang ketakutan, dorongan kasar, pistol yang ia acungkan, dan akhirnya sosok pria sederhana yang ia rendahkan tanpa pikir panjang. Ia tertawa pahit sendirian. Bukan karena pria itu seorang jenderal, tapi karena selama ini ia merasa besar hanya karena seragam dan senjata. Ia baru menyadari kekuasaan yang ia banggakan ternyata rapuh, hancur dalam satu hari. Sementara itu, di luar kantor polisi, beberapa warga desa mulai berani berbicara. Mereka saling bertanya, saling menguatkan. Ada rasa lega yang lama hilang. Ada kepercayaan yang perlahan kembali. Mobil tua itu berhenti sejenak di pinggir jalan. Pria berkaus hitam turun, menatap hamparan sawah. Ia menarik napas panjang. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyimpan lelah yang dalam. Bukan lelah fisik, melainkan lelah melihat ketidakadilan yang terus berulang dalam bentuk berbeda. Ia tahu, satu kejadian tidak akan mengubah segalanya. Tapi setidaknya, hari itu satu kesalahan diluruskan, satu pelajaran diberikan. Ia kembali masuk ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Tidak ada iring-iringan, tidak ada penghormatan. Hanya seorang pria sederhana yang kembali menjalani cutinya. Di belakangnya, hukum berjalan. Teguran berubah menjadi proses, proses berubah menjadi hukuman. Dan bagi mereka yang menyaksikan, hari itu menjadi pengingat yang tak akan mudah dilupakan. Bahwa jabatan bukan alasan untuk merendahkan, bahwa seragam bukan izin untuk menyakiti, dan bahwa siapapun, sekecil apapun terlihatnya, tetap manusia yang pantas dihormati. Mobil itu menghilang di tikungan jalan desa, membawa pesan yang tidak pernah tertulis di buku aturan manapun, namun seharusnya dipahami oleh semua orang sejak awal.